Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Ayuning Firdaus dari kelas AKS 2 dengan NIM E2019-3090. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Di sini saya memilih tema 1 yaitu jual beli dan larangan riba. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit penafsiran dari ayat 275 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Penafsirannya dari ayat tersebut yaitu orang-orang yang memakan riba tiada bisa berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang dibanting setan atau orang yang kerasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berpendapat atau berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum dari keduanya, maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu mereka berhenti, maka apa-apa yang telah diambilnya dahulu itu menjadi kepunyaannya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa kembali mengambil riba atau memakan riba, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Yang kedua, hadis. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil hiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatuh bai'ihima. Ruahul Bukhari. Artinya, dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya saling berpisah. Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu.
Namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barokah jual beli itu akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari. Tafsirnya, jika kedua belah pihak, penjual dan pembeli, masih berada di tempat pelaksanaan transaksi, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan transaksi tersebut. Jika keduanya saling berpisah sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan pembatalan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, dan juga sebab-sebab dari kerugian dan kerusakan. Sebab-sebab dari barokah adalah kejujuran dalam bermuamalah, menyebutkan aib, cacat, dan juga kekurangan dari barang yang akan dijual. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang juga memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya. Karena dia bermuamalah dengan baik, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Yang kedua, sebab-sebab dari kerugian dan ketiadaan barokah, yaitu dengan menyembunyikan cacat, berdusta, dan memalsukan barang yang akan dijualnya. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab dari hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan buruk, maka orang-orang akan menghindar darinya dan akan mencari orang yang lebih dapat dipercaya. Sedangkan di akhirat nanti dia akan mendapatkan kerugian yang lebih besar karena dia telah menipu manusia. Dalam praktik jual beli, terkadang terjadi sebuah penyesalan baik di antara penjual maupun pembeli, yang disebabkan karena kurangnya berhati-hati atau tergesa-gesa, bahkan mungkin sebab-sebab lainnya. Dalam Islam, prinsip berlakunya jual beli atas dasar suka sama suka. Maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu untuk mengesahkannya atau membatalkan transaksi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.